Hari ini kita sudah kedatangan expert, boleh dibilang ahlinya, hampir ahlinya ya. Masih belajar. Jadi kita akan membahas tentang internet dan bagaimana experience internet itu bisa jauh lebih maksimal. Bro Nicholas ini boleh ceritakan sedikit, dia sekarang profesinya apa? Sekarang saya sales di salah satu perusahaan IT di Medan juga. Jadi kita sebagai distributor dan sekalian reseller IT. Ya, saya udah kurang lebih 2 tahun lah di industri ini. Jadi ya, memang masih belajar, tapi detailnya saya juga harusnya udah mengerti. Jadi kita langsung saja ya. Langsung aja. Pertanyaan pertama, WiFi atau kuota lebih bagus? Personally, saya prefer WiFi. Kenapa? WiFi pastinya lebih stabil ya. Oke. Terus kuota kan, kalau kita pakai kuota misalnya, kita nggak tahu nih, misalnya spot mana yang kita dapat 3G, atau kita dapat 4G. Dan kalau WiFi, ibaratnya variabel itu kita cut gitu. Jadi kita tahu, oh kita deket ke router atau apa. Dan mungkin yang lebih signifikan, kuota itu ya kita punya kuota gitu loh. Kalau WiFi unlimited. Oke. Berarti tidak bisa unlimited ya kalau misalnya pakai kuota ya. Terus ada nih opsinya itu katanya pakai mobile hotspot sendiri ya, atau namanya mobile router ya. Oh iya. Ya kan ada beberapa. Bener sih, ada beberapa provider ya. Ada pakai mobile router gitu. Emang untuk kalau kita untuk berpergian, misalnya lagi liburan, mungkin itu bisa jadi satu opsi. Cuman kalau untuk, apalagi kondisi sekarang kan kita nggak mungkin liburan ya, lagi kondisi begini. Jadi kalau untuk di rumah atau di kantor, itu pastinya WiFi lebih bagus, Pak. WiFi lebih bagus ya? Ya. Berarti mobile router itu berbeda ya dengan WiFi ya? Berbeda, itu paket, bisa kita bilang paketnya itu tergantung dari si provider sendiri. Mungkin ada yang unlimited. Nah, tapi kekurangan dari si mobile router itu pastinya kan kita perlu di-charge lagi. Dan jaringan juga ya sebenarnya? Iya, tergantung jaringannya juga. Dan itu nggak berbeda dengan kuota jadinya? Kurang lebih nggak berbeda dengan kuota. Oke, gitu. Berarti kalau misalnya kita mau lebih stabil pakainya WiFi ya? Pasti. Tapi kenapa ya? Ibaratnya banyak sekali yang komplain WiFi-nya itu walaupun sudah pakai WiFi tapi lambat. Tapi nggak bisa diakses di semua tempat. Ya, itu pastinya ada beberapa faktor ya kita bilang. Faktor yang pertama mungkin jarak kita ke router WiFi-nya itu, ke alat WiFi-nya. Kita semakin dekat pastinya semakin bagus. Cuman itu juga ada to a certain extent lah gitu. Oke. Nah, itu ada beberapa faktor. Misalnya yang pertama tadi, terus dari providernya sendiri, kita beli misalnya paket yang berapa megabit per second, yang speednya. Kalau pastinya lebih tinggi, kita dapatnya lebih bagus gitu. Lebih bagus ya? Ya. Jadi kecepatan internet itu bisa bergantung kepada apa sih? Apakah bergantung kepada contohnya routernya atau bergantung kepada ISP-nya? Ya. ISP itu contoh misalnya provider, ada merek-mereknya lah ya, kita nggak sebut mereknya ya. Kita nggak sebut merek di sini. So, pertama itu yang ultimate-nya itu pasti tergantung dari paket yang kita beli. Kita beli speed-nya yang berapa gitu. Dan kedua, si router si WiFi-nya ini, routernya ini sanggup nahan di kecepatan berapa gitu. Sanggup serve di kecepatan berapa. Misalnya kita beli paket yang 100 megabit, tapi kalau routernya nggak sampai 100 megabit, ya sama aja gitu ibaratnya. Kita nggak dapat speed full. Berarti kalau misalnya kecepatan mobil itu kalau 100 km, walaupun 100 km, mobilnya juga harus bisa tarik 100 km gitu ya? Benar. Ibarat routernya itu 100 km. Ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Misalnya, misal di tikungan kita bilang, jadi si mobil itu sanggup berapa gitu di tikungannya gitu loh. Oh, oke. Berarti router juga berpengaruh, dan kecepatan dari provider juga berpengaruh ya. Jadi dua-duanya harus bagus, sinkron, supaya bisa experience-nya lebih bagus ya. Satu lagi sih, mungkin banyak orang nggak expect, tapi WiFi itu adalah komunikasi 2 arah. Jadi kita connect WiFi pakai HP misalnya. Nah, HP ini dan si router WiFi ini komunikasi 2 arah. Jadi kalau misalnya routernya bagus, tapi HP kita juga nggak narik gitu loh. Sama saja gitu. Berarti berpengaruh semua ini ya? Berpengaruh semua. Handphone. Ya. Jadi WiFi yang bagus biasanya ada di handphone seperti apa? Atau ada ini nggak? Mostly sih HP-HP sekarang ini udah bagus sih kita bilang sih. Jadi ibarat jalur yang disediakan si HP ini, kalau kita di dunia IT, termnya itu chipsetnya udah bisa narik gitu. Oh, udah bisa narik. Berarti mostly semua handphone sudah bisa dengan bagus ya. Jadi ini informasi untuk teman-teman yang ibaratnya mau tahu caranya untuk memaksimalkan speed dari internet. Itu tadi ada yang di-sharing oleh Bro Nico. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, saya ada beberapa pertanyaan yang singkat tetapi sebenarnya sering menjadi masalah di rumah, tetapi nggak pernah ada solusinya. Banyak nggak tahu solusinya.
contoh misalnya pasang WiFi di rumah, itu kan saya pasang kan pasti routernya itu ditempatkan di satu tempat. Terus let's say di depan rumah deh. Tapi ketika saya berada di belakang rumah, itu nggak dapat sinyal WiFi-nya. Itu gimana solusinya? Nah, kalau problemnya seperti itu, mungkin dari provider ya, saya ada tahu beberapa provider di Medan ini, mereka ada yang menyediakan misalnya paket A dengan speed segini, itu dapat 1 router. Terus ada paket B dengan speed segini, dapatnya 2 router gitu loh. Jadi mereka bisa dipasangin di 2 spot gitu. Nah, kalau kita di posisi opsi A, yang kita dapat speed segini dan 1 WiFi router, dan kita perlu coverage yang lebih, nah itu solusinya banyak sebetulnya. Kita paling simple kita bisa pakai yang namanya range extender. Oh, range extender, ya. Itu bagaimana itu? Konsepnya si range extender ini bakal menangkap sinyal dari WiFi router dan dipancarkan kembali. Mahal nggak tuh? Enggak, saya rasa nggak gitu mahal sih. Di pasaran ya sekitar 200 ribuan, 300 ribuan itu udah ada. Berarti terjangkau ya? Lumayan terjangkau sebenarnya. Terjangkau, dan itu bisa membuat akses kekuatan internetnya itu yang tadi 1 router saja bisa ditambah berarti ya? Iya, dia bisa expand range-nya. Oke. Salah satu solusi sih, mungkin solusi yang paling bagus sebetulnya kita menarik kabel LAN, kabel internet. Kabel jaringan gitu. Oh, kabel jaringan? Ya. Kita tarik kabel jaringan ke spot yang kita mau expand coverage WiFi-nya, dan kita pasang 1 router lagi atau access point di spot tersebut. Gitu. Berarti boleh 1 router yang dari provider, boleh ditambah sendiri dengan kabel koneksi ya, kabel LAN ya? Ya, pada umumnya boleh. Cuman mungkin ada beberapa provider tertentu yang membatasi akses tersebut. Itu bisa dikontak sendiri ke providernya. Oke. Tapi kalau misalnya dibatasi oleh provider, solusinya adalah menggunakan range extender tadi bisa. Jadi dan ini adalah cara terjangkau ya? Cara paling terjangkau. Karena saya punya teman yang ibaratnya karena masalah ini, mereka menambah WiFi tambahan. Jadi lantai 1, dia kan rumahnya itu berlantai, lantai 1-nya itu 1 WiFi, lantai 2-nya 1 WiFi, dan itu kan biayanya itu setiap bulannya itu kan berjalan ya, jadi ibaratnya 2 kali lipat kan? Iya. Kurang lebih gitu. Dan range extender tadi bisa digunakan sebagai solusi berarti ya? Bisa. Oke. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Kalau misalnya ibaratnya di kantor nih, itu kan tadi kan di rumah. Kalau di kantor, sama nggak? Bisa nggak digunakan cara yang sama? Untuk kantor yang baru mulai deh, untuk perusahaan-perusahaan. Benar, bisa. Bisa juga ya? Jadi solusi yang range extender tadi, sebetulnya itu bisa diaplikasikan di mana saja. Tergantung sih, yang kita expect itu performance-nya berapa. Cuman pada umumnya, misalnya di kantor, di gudang, ataupun bahkan di park gitu ya, di taman gitu itu juga bisa diaplikasiin seperti itu. Asalkan infrastrukturnya ada di sana. Tapi biasanya saya lihat di kantor-kantor lebih kompleks ya penggunaannya ya? Iya, karena mungkin di kantor mereka expect performance-nya ini lebih tinggi daripada di rumahan biasa kita bilang. Ya, dan biasanya di sini kalau untuk kantor-kantor biasanya kalau mau cari tahu tentang bagaimana cara untuk networknya itu dimaksimalkan, boleh kontak ke Nicholas ya? Boleh banget dong. Iya, jadi di sini sebenarnya tujuan saya dibuat video ini hanya untuk mengedukasi semua orang tentang WiFi ini sendiri, karena banyak yang tidak tahu apa sih bedanya WiFi dan apa sih yang menggunakan WiFi itu, maksudnya router itu apa dan semuanya. Dan pada hari ini kita sudah membahasnya cukup lengkap, dan dari Bro Nico juga memberikan informasi yang sangat bagus. Nah, kalau misalnya kita terakhir nih, kalau misalnya kita menggunakan WiFi, ada nih yang mengatakan bahwasanya kalau pakai WiFi, pakai router yang bagus pun, terkadang sinyalnya itu bisa naik turun. Misalnya kita menggunakan laptop, lebih bagus mana? Pakai WiFi sendiri atau pakai kabel LAN ya tadi ya? Kalau itu tergantung dari use case-nya masing-masing. Jadi kalau untuk yang lebih mementingkan fleksibilitas mungkin WiFi lebih bagus karena kita bisa di mana aja gitu kan. Nah, kalau yang lebih mementingkan performance, kabel LAN lebih bagus. Lebih bagus ya. Oke. Nah, rekomendasi produk nih. Ini terakhir, rekomendasi produk untuk orang-orang yang di rumahnya ini mau menambah kekuatan WiFi-nya. Ada nggak rekomendasinya? Kalau di rumahan mungkin kita tergantung dari topologinya masing-masing user. Apa topologi itu apa? Topologi ibaratnya desain jaringannya itu loh. Desain jaringan maksudnya lebih... Misalnya, apakah kita misalnya di router WiFi itu jadi si induk, nanti untuk expand-nya itu kita prefer opsi yang mana? Seperti tadi saya udah mention, kita bisa pakai range extender, bisa tarik kabel lagi untuk pasangin router atau access point. Ya itu tergantung ke masing-masing user. Gitu. Oke. Berarti lebih ke jenis, mereka mau pilih yang mana aja ya? Kalau produk yang paling bagus, ada nggak paling bagus, yang paling ibaratnya paling worth the money deh? Worth the money. Mungkin kita bisa investing. Mungkin saya bisa bocorin dikit ya beberapa brand. Mungkin silakan. Di brand seperti D-Link. D-Link? Ya, D-Link. Atau mungkin lebih
gimana lebih umumnya, lebih banyak orang dengar itu TP-Link. TP-Link, oke. Mungkin di dua brand gitu banyak sih, dan mereka juga produknya lumayan terjangkau untuk aplikasi rumahan itu udah worth it banget deh. Udah worth it banget ya? Jadi bisa belinya di mana nih? Di CNF pasti ya, bisa ya? Pasti bisa dong. Jadi kalau misalnya mereka mau cari tahu di mananya? Benar, nanti kita bisa kasih link untuk ke marketplace-nya. Siap. Jadi teman-teman, kalau misalnya untuk Anda yang ingin menambah kekuatan WiFi Anda atau memaksimalkan penggunaan WiFi Anda, silahkan Anda cek di link di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi bisa beli langsung, dan saya rasa pasti ada promo-promo khusus juga ya. Pasti. Siap. Jadi itu adalah informasi dari sedikit tentang internet, router, dan WiFi ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan semuanya itu untuk memaksimalkan experience kita di rumah. Dan ada cara khusus untuk menghemat. Anda tidak perlu install 2 internet, hanya perlu 1, dan itu bisa digunakan di seluruh rumah Anda maupun di kantor Anda. Jadi cek di CNF ID juga untuk informasi-informasi tentang teknologi, karena di YouTube mereka itu banyak sekali informasi-informasi produk, review-review produk, dan juga fun program ya, dan inspirational program juga ada di sana. Jadi cek di YouTube CNF ID ya. Sampai jumpa di video berikutnya.